Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta. Kita bersua kembali di Repa kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa kami yang di sorga, yang maha baik, yang selalu setia menyertai kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan buat kami. Kami boleh bangun pagi hari ini dan akan memulai aktivitas kami. Sebelumnya, kami mau mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi pegangan dalam segala kegiatan kami. Berkati kami semua, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sahabat GKPS TV yang tercinta, renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Rom pasal 2 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita cermati Rom pasal 2 ini, ada di sana disebutkan bangsa Yahudi merasa lebih baik, lebih benar dari bangsa lain. Karena mereka memiliki hukum Taurat yang diberikan Tuhan sebagai bangsa pilihan. Tapi yang kekasih, mereka merasa pasti diselamatkan. Mereka bermegah dan menganggap non-Yahudi adalah buta, sesat, hamba kegelapan karena hidup tanpa hukum Taurat. Kita perhatikan judul dalam Rom 2 ini, dikatakan hukuman Allah untuk semua orang, dan hukum Taurat dan sunat tidak dapat menyelamatkan orang Yahudi. Paulus mengingatkan orang percaya di Roma yang berasal dari Yahudi dan non-Yahudi, bahwa hidup mereka harus menjadi teladan bagi bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Mereka mempermuliakan Tuhan melalui hidup mereka. Dengan demikian menjadi garam dan terang, menuntun bangsa kafir untuk mengenal Tuhan. Mereka tahu aturan, tahu hukum Tuhan. Mereka bersunat, tapi perilaku mereka bermegah, sombong, melanggar hukum Tuhan. Saya baca dalam ayat 23, demikian kata firman Tuhan. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Mereka bersunat, tapi melanggar hukum Taurat. Sebagai orang percaya yang telah diselamatkan Tuhan, hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Believe in action. Firman Tuhan diimani dan diaminkan. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta, Paulus juga menyebut sunat ada gunanya jika hukum Taurat ditaati. Dalam ayat 25 disebut, dalam Kristus Yesus kita semua sudah bersunat yang telah menanggalkan kita dari kuasa dosa dan membawa kita kepada kepatuhan pada Tuhan. Sunat yang baru adalah baptisan kudus, di mana kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Kita semua telah dibarui oleh Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Yahudi sejati
Pengikut Kristus sejati adalah tidak akan pernah menganggap dirinya lebih baik, lebih benar dari orang lain, atau tidak akan pernah merendahkan orang lain. Kalau sempat demikian, itu namanya sombong rohani. Kita semua sama di hadapan Tuhan, sama-sama orang berdosa. Tapi oleh karena kasih Tuhan, semua orang percaya diselamatkan. Tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Yunani. Sama-sama anak kesayangan Tuhan. Keselamatan hanya ada dalam Kristus Yesus oleh iman, sola fide. Justification by faith only. Pembenaran hanya oleh karena iman, bukan oleh aturan, bukan oleh sunat. Dan sunat yang benar adalah teguh dalam iman dan selalu siap jadi saksi Tuhan dan tetap siaga dalam iman. Inilah sunat dalam hati. Inilah sunat dalam hati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih, mengimani dan mengaminkan. Biarlah semua perilaku kita berangkat dari hati yang tulus, ikhlas, melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sahabat GKPS TV yang tercinta, bulan September adalah bulan sukacita bagi GKPS, memperingati merayakan tibanya Injil di Simalungun. 120 tahun yang lalu, kita telah dimerdekakan dari kegelapan, dari tradisi-tradisi lama, sehingga kita boleh hidup dalam terang Injil. Kita dibebaskan oleh Tuhan dari keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, kita kenal Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, sumber segalanya. Oleh karena itu, segala pujian dan syukur hanya dialamatkan kepadanya. Kalau ada hajatan, ada pesta, mari kita tanya Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan lagi pernah menanya dukun atau paranormal. Itulah sukacita kita. Karena Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Kuasa itu telah kita kenal, yang memberikan segala kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, kita bangga karena Tuhan memakai GKPS meneruskan misi menjadi terang dan garam. Biarlah perayaan jubileum 120 tahun GKPS di seluruh GKPS berangkat dari dalam hati yang tulus, jujur, dan ikhlas untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat J120. Tuhan berkati. Amin, kita berdoa. Makasih atas anugerah Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan, atas perhatian Tuhan, atas tuntunan Tuhan buat kami. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Berkati kami dalam segala kegiatan kami hari ini. Karena hanya Tuhan yang kami andalkan. Hanya Tuhan kekuatan kami. Oleh karena penyertaan Tuhan, kami boleh semangat menjalani hidup ini. Dan semangat juga melaksanakan misi yang Tuhan berikan kepada kami. Kepada GKPS. Agar semua bangsa di dunia ini tahu dan mengenal Tuhan. Dan kemudian memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. GKPS